Jika ditarik mundur, peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kuda Tuli berawal dari konflik internal PDI antara kubu Megawati versus kubu Suryadi. Padahal awalnya Suryadi, Ketua Umum DPP PDI pada tahun 1987, membujuk Megawati Soekarno Putri dan Guru Soekarno Putra untuk bergabung dalam PDI. Garis keturunan sebagai putri proklamator Soekarno terbukti mampu menarik pemilih pada pemilu 1987, terutama di daerah Jawa Tengah. Keterwakilan PDI di parlemen meningkat. Megawati pun menjadi anggota dewan. Sejak itu, sosok Megawati dalam panggung politik nasional jadi sorotan. Pada Kongres PDI di Medan, Juni 1993, Suryadi gagal terpilih kembali sebagai ketua umum karena dituding bertanggung jawab atas penculikan kader partai. Akhirnya, melalui Kongres Luar Biasa Desember 1993 di Surabaya, Jawa Timur, dan tarik ulur restu penguasa, Megawati Soekarno Putri menjadi ketua umum PDI. Menguatnya terah Soekarno dalam panggung politik praktis membuat penguasa gusar. Karena posisinya juga sebagai putri Bung Karno dan banyak pengikut Bung Karno di rakyat, kemunculannya sendiri sudah mengancam. Gak usah kritik-kritik aja, ya. Bu Mega muncul sendiri sudah mengancam begitu ya. Karena bagi Orde Baru sosok Soekarno itu masih jadi momok, ya. Jika ada yang berbau Soekarno, apalagi putrinya dan putrinya berpolitik masuk ke dalam sistem lagi, artinya seperti tamu tadi undang gitu loh. Sehingga ketika muncul dorongan untuk mendorong Bu Mega tahun 93 untuk menjadi ketua PDI, penindasan dan represi dan pembatasan terhadap dirinya sangat luar biasa. Saya pada akhirnya pemerintah nggak bisa lagi menolak karena memang ada gerakan luar biasa arus bawah tahun 93 waktu Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya untuk menjadikannya sebagai ketua umum. Pemerintah terpaksa menerima. Tapi itu pun nggak bisa lama-lama, cukup 3 tahun saja, tahun 96 kan kemudian digulingkan lagi. Dalam wawancara Kompas dengan Megawati Soekarno Putri awal tahun 1996, terungkap bagaimana perjalanan politik Megawati dipenuhi intrik. Megawati mengungkapkan, sesaat setelah dirinya terpilih, sudah lahir apa yang disebut DPP PDI Reshuffle yang dimotori Yusuf Maruf. Belum selesai persoalan tersebut, tuduhan partainya disusupi orang-orang tidak bersih lingkungan atau terlibat PKI segera meruyak. Bahkan suaminya, Taufik Kemas, yang juga mantan ketua JMNI Palembang, tidak luput dari tuduhan itu. Sejak April 1996, Kompas telah mencatat pimpinan PDI dalam kondisi siaga akibat adanya wacana Kongres Luar Biasa KLB di luar agenda DPP PDI resmi untuk menggulingkan kepemimpinan Ketua Umum DPP PDI Megawati Soekarno Putri. Apalagi setelah diketahui oknum-oknum aparat pemerintah daerah malah mendorong-dorong DPC PDI beberapa daerah untuk ikut dalam KLB ini. Pemerintah dianggap mengobok-obok internal partai. Hal inilah yang menyebabkan pendukung Megawati turun ke jalan sejak awal Juni 1996. Tak hanya di Jakarta, tetapi juga di beberapa kota seluruh Indonesia. Mereka menolak Kongres Luar Biasa dan mengkritik pemerintah yang ikut campur masalah internal partai. Aksi ini didukung oleh beragam organisasi yang mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Soeharto. Tuntutannya lebih luas, yaitu reformasi pemerintahan. Aksi gabungan ini menjadi bentuk gerakan arus bawah melawan rezim Orde Baru yang dikenal represif. Orde Baru bagi kami adalah sebuah sistem yang canggih dalam pengertian sistemnya untuk melakukan pengawasan, melakukan teror, melakukan represi, itu begitu sistematis. Akarnya kan pada kekuasaan politik yang tidak memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan secara konstitusional. Soeharto akan dipilih terus-menerus, Golkar akan menang terus-menerus dengan cara yang tidak fair, sehingga dua partai yang lain seperti PDI dan P3 ya hanya sekedar pelengkap penderita saja. Sebelum pemilu kita sudah tahu siapa yang akan menang partainya. Sebelum
sidang umum MPR kita sudah tahu siapa yang akan jadi presidennya. Jadi percuma saja pemilu. Setelah peristiwa kuda tuli itu, muncul kerusuhan-kerusuhan di tempat lain. Rengas Dengklok, Tasikmalaya, Pekalongan, kemudian saat kampanye 97 di daerah Kalimantan di Banjarmasin.